Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semua dan kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi untuk muatan pelajaran IPS. Sebelum dimulai, silakan kalian persiapkan buku bahan belajar daring halaman 130 sampai 134. Kemudian buku paket tematik tema 2 serta alat tulis. Anak-anakku, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada hari ini ada satu indikator yang harus dikuasai oleh kalian semua, yaitu siswa dapat menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang harus kalian kuasai untuk pembelajaran hari ini. Kemudian, apa yang akan kita pelajari hari ini? Untuk pembelajaran 2 ini, yang pertama adalah pemanfaatan sumber daya alam, dan yang kedua adalah energi alternatif. Bisa kalian lihat di bagan yang ada di layar, ya. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah manfaat apotek hidup. Apa itu apotek hidup? Nah, apotek hidup merupakan tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai obat. Nah, negara kita, Indonesia, sangat kaya dengan berbagai jenis tanaman apotek hidup. Jika dimanfaatkan dengan baik, maka sumber daya alam ini sangat berguna untuk menjaga kesehatan masyarakat. Nah, contoh tanaman apotek hidup yang pertama adalah kunyit. Nah, bisa kalian saksikan gambarnya. Nah, apa saja manfaat kunyit? Yang pertama, untuk mengatasi tukak lambung. Yang kedua, meredakan sakit MA. Dan yang ketiga, untuk mematikan sel kanker. Nah, tanaman apotek hidup yang kedua adalah temulawak. Gambarnya agak-agak mirip dengan kunyit ya, meskipun berbeda sebenarnya. Nah, untuk manfaatnya, yang pertama adalah mengatasi masalah pencernaan. Kemudian yang kedua, obat anti radang, antibakteri, dan anti jamur. Sedangkan yang ketiga adalah obat jerawat. Dan yang keempat, menjaga kesehatan liver. Nah, kemudian untuk contoh yang ketiga dari tanaman apotek hidup adalah jahe. Nah, ini gambarnya. Nah, mungkin di antara kalian ada yang suka minum wedang jahe. Nah, ternyata tanaman jahe ini banyak sekali manfaatnya. Nah, yang pertama untuk mengurangi mual. Kemudian yang kedua mengurangi rasa sakit. Yang ketiga mencegah penyakit kulit, kemudian sebagai anti radang, dan yang kelima yang sering kita minum sebagai minuman jahe itu adalah untuk menghangatkan tubuh. Kemudian yang berikutnya adalah kencur. Nah, ini gambarnya bisa kalian saksikan. Nah, tanaman kencur memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, untuk mencegah hipertensi. Kemudian untuk menyembuhkan penyakit rematik, menyembuhkan batuk, dan yang keempat menyembuhkan sakit kepala. Nah, sedangkan yang kelima, contoh dari tanaman apotek hidup adalah serai. Nah, ini gambarnya. Mungkin di antara kalian di rumah juga ada yang punya tanaman serai. Apa saja manfaatnya? Nah, kita lihat. Yang pertama, untuk mengatasi gigi berlubang. Yang kedua, mengontrol tekanan darah. Yang ketiga, mengatur fungsi otot. Kemudian yang keempat, sebagai antioksidan untuk melawan radikal bebas. Nah, anak-anakku, kita masuk pada pemanfaatan sumber daya alam bagian kedua. Nah, yang pertama kita bahas adalah tentang manfaat batu bara. Nah, batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk ke dalam batuan sedimen.
Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Untuk manfaat batu bara bisa kalian lihat dalam bagan di bawah ini. Nah, ini Ustadz ambil dari buku paket tema 2 halaman 84. Nah, bisa kita saksikan manfaat batu bara sesuai arah jarum jam. Yang pertama adalah sebagai bahan bakar kompor briket. Nah, biasanya untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua sebagai pembangkit listrik. Nah, jadi batu bara itu untuk bahan bakar pembangkit listrik. Yang ketiga menghasilkan gas. Bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Dan yang keempat manfaat batu bara adalah menghasilkan metanol. Nah, berupa bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Nah, kemudian anak-anakku, kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Nah, energi alternatif atau yang biasa disebut sebagai energi terbarukan adalah sebagai pengganti bahan bakar fosil yang digunakan selama ini. Nah, dilansir dari Ensiklopedia Britannica tahun 2015, di awal abad 21, sekitar 80% energi yang ada di dunia dihasilkan dari bahan bakar fosil. Nah, apa maksud dari bahan bakar fosil? Nah, bahan bakar fosil ini berupa batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Ketiganya berasal dari makhluk hidup yang mati dan terkubur selama jutaan tahun yang lalu. Nah, kita akan bahas untuk bahan bakar alternatif yang pertama, yaitu biodiesel. Nah, yang kita bahas hari ini adalah biodiesel yang berasal dari tanaman jarak. Nah, jadi tanaman jarak ini, Ustadz yakin kalian pernah melihat tanaman ini yang dimanfaatkan adalah bijinya bisa dimanfaatkan sebagai biodiesel. Nah, biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak. Nah, kalau dalam gambar video dari gambar itu yang bijinya yang seperti buah itu ya. Nah, itu kalau sudah kering nanti dibuka, di dalamnya ada bijinya. Nah, minyak jarak mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai pengganti bahan bakar minyak bumi. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini sangat mudah dibudidayakan, terutama di wilayah Indonesia, sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Kemudian bahan bakar alternatif yang kedua adalah bioetanol. Nah, saya yakin ini tidak asing lagi ya. Bioetanol itu terbuat dari singkong atau ketela pohon. Jadi selain dimanfaatkan sebagai bahan makanan, singkong juga dimanfaatkan sebagai energi alternatif menjadi bioetanol. Nah, penggunaan bioetanol itu caranya dengan ditambahkan atau dicampur ke dalam bensin sebagai bahan bakar mesin. Singkong atau ketela pohon ini dapat diolah menjadi bioetanol karena mengandung glukosa. Nah, anak-anakku, kita masuk pada aktivitas siswa. Untuk petunjuk pengerjaannya, yang pertama, lengkapilah tabel manfaat bagi kesehatan dari beberapa tanaman apotek hidup yang ada pada buku BBD halaman 131 sampai 132. Jadi nanti kamu langsung mengisi di tabel itu di buku BBD-nya ya. Kemudian setelah selesai mengerjakan aktivitas siswa yang di tabel tadi, kalian bisa melanjutkan dengan mengerjakan latihan soal pengayaan
pada BPD halaman 132 sampai 133. Nah, yang terakhir, setelah kamu menyelesaikan latihan soal pengayaan, silakan kalian bisa mengisi lembar capaian pemahaman materi atau LCPM pada BPD halaman 133 sampai 134. Nah, baik anak-anakku, untuk materi pembelajaran hari ini cukup sekian. Jika kalian masih ada yang belum paham, bisa diputar ulang videonya atau bisa membaca kembali di buku bahan belajar daring maupun buku paket. Nah, Ustadz minta maaf kalau pada penyampaian materi hari ini ada kekurangan. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.